Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teh Channel Tuti Suryati. Kali ini kita akan belajar melanjutkan materi-materi sebelumnya, masih di pelajaran Quran Hadis kelas 10, yaitu kita akan membahas bab 6 tentang kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Murid-muridku dan semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya, berkah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Al-Quran yang kita gunakan sekarang sudah sedemikian rupa adanya, tercetak dengan rapi pada sejilid kertas dengan berbagai tanda baca dan hiasan di dalam maupun di luarnya, dengan terjemahan dan keterangan-keterangan penunjang dan berbagai variasinya, atau berupa tulisan di layar-layar komputer, laptop, dan handphone atau peralatan lainnya dalam bentuk aplikasi tersendiri maupun include di berbagai laman-laman internet. Komposisi dan pembagian Al-Quran. Dalam bab sebelumnya tentang kemujizatan Al-Quran, kita pernah belajar bahwa salah satu keunikan kemujizatan Al-Quran adalah keunikannya yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat Imam Hafs. Sedangkan 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warsi. Secara tradisional, bahkan lebih mudah dikatakan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Pendapat ini pernah disampaikan dalam bab sebelumnya secara umum. Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Pembagian juz memudahkan mereka yang ingin memutuskan pembacaan Al-Quran dalam waktu 30 hari. 2. Makkiyah dan Madaniyah. Secara garis besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah. Para ulama kemudian mengkategorikan ayat-ayat yang diterima sebelum hijrah sebagai Makkiyah dan yang diwahyukan setelah hijrah sebagai Madaniyah, meskipun diwahyukan di Mekah seperti pada waktu Haji Wada. Ciri-ciri ayat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Makkiyah antara lain, atau di Mekah, ya. Yang pertama atau A, surat-surat pendek. B, ayat-ayatnya pendek-pendek. C, membahas prinsip keimanan dan akhlak. D, ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud, atau ayat sajdah. E, terdapat kata kalla disebut 33 kali. F, kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. G, kisah Nabi Adam alaihi salam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. H, pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas seperti Qaf, Shad, Alif, Lam, Mim, Ra, Alif, Lam, Mim kecuali surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. I, cenderung puitis, menyentuh hati dan banyak terdapat kesamaan bunyi.
J. Contoh surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq. K. Ciri-ciri Madaniyah antara lain. Sedangkan ciri-ciri surat yang diturunkan di Madinah atau yang disebut Madaniyah antara lain: 1. Surat dan ayatnya panjang-panjang. 2. Izin untuk perang dan hukum-hukumnya. 3. Rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang, sipil, sosial, dan hubungan antar negara. 4. Penyebutan tentang kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. 5. Penyebutan tentang ahli kitab. 6. Ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran. 7. Banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Contoh surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ketiga, makro atau ruku. Makro adalah sub pembahasan dalam Al-Quran yang pada Al-Quran model lama biasanya ditandai dengan huruf ain atau ain. Di sini atau di sisi kiri atau kanan halaman Al-Quran. Sub pembahasan ini juga bisa disebut sebagai ruku, dinisbatkan kepada ruku sholat karena dahulu biasanya dibaca setelah Al-Fatihah sebelum ruku pada waktu sholat. Keempat, lafaz bismillah. Lafaz Bismillahirrohmanirrohim merupakan ciri di hampir seluruh pembuka surat di Al-Quran selain surat At-Taubah. Walaupun demikian, terdapat 114 lafaz Bismillahirrohmanirrohim yang setara dengan jumlah 114 surat dalam Al-Quran. Oleh sebab lafaz ini disebut 2 kali dalam surat An-Naml, yakni pada bagian pembuka surat serta pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan sebuah surat dari Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Kelima, mujam atau kamus kumpulan. Untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan suatu isi tertentu, biasanya digunakan kamus khusus Al-Quran yang biasa disebut sebagai mu'jam. Kamus Al-Quran ini biasa menggunakan daftar istilah untuk mengumpulkan daftar bahasa-bahasa tertentu dalam Al-Quran. Demikianlah pembahasan kali ini, materi tentang kebenaran Al-Quran sepanjang masa atau kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang masa. Semoga dengan ayat Al-Quran ini kita semakin meningkatkan keimanan kita ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe ya bagi yang belum, supaya lebih semangat lagi dalam membikin atau membuat konten tentang ilmu pengetahuan ya. Dan jangan lupa untuk murid-muridku, anak-anakku mengisi dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.